Halo warga Pak Bagus. Hari ini kita akan membahas review dari pertandingan City versus Arsenal. Malam hari ini kita bukan syuting di Jumat malam Sabtu ya, tapi kita syuting di Senin malam Ya, Selasa. spesial. Ini dada karena Pundit Wisnu ingin membahas tim kebanggaannya. Spesial. City versus Arsenal. Oke Mas, mengagetkan Mas, bukan mengagetkan. Aku udah menebak bahwa 1-0 akan menang Arsenal. Tapi gak banyak yang menebak kayak dirimu. Ya karena tapi itu sudah pertimbanganku karena yang De Bruyne, Jones, Stone udah main Tapi nomor 2 main. belum fit 100%. Nah, gimana ini tanggapan dari Mas Wis tentang tim kebanggaannya yang akhirnya bisa menang musuh City setelah beberapa pertandingan Mas? Setelah 12 pertandingan Di Premier League, di Premier League. Tapi untuk Community sudah menang kemarin. ya, sudah menang lewat penalti tadi. Ya. Ya, gimana Mas tanggapan? Keren sebenarnya akhirnya tidak tidurku terbalaskan Tidurnya. ya, tidurnya kemarin tidak tidur nonton ini, keren pokoknya. Jadi kalau dari line up dulu ya, kita main dari line up ya. Kali ini nggak ada operator ya, ada operator tapi cuma kameramen aja. Kameramen. Saya ikutan browsing operatornya itu, kita balik sendiri hari ini. Kameramen Karena aja. hanya mungkin mereview Mas. Iya, ini dadakan ini hari ini. Spontan, Spesial hari ini karena di sini international break. Ya, bingung bahas maksudnya apa. FIFA mesti. Kita bingung bahas apa, jadi kita ke ini aja. Lagi seru-serunya. Hasilnya ada Arsenal City kemarin tuh, kita dari line up David Raya kembali dipercaya oleh Arteta, lalu kalau di sini City tetap Ederson ya. Ya, tetap. Lalu backnya Arsenal full tim, tidak ada perubahan sama sekali. Yang aneh justru di backnya City, Gvardiol justru di kiri ya. kenapa nggak Nathan? Ake, kenapa nggak Ake yang di kiri? Iya kan? Ya. Biasanya kita lihat Ake yang di kiri ya. Secara postur kan juga besar. Ya, harusnya Ake yang di kiri. Malah Gvardiol yang di sayap kiri, itu yang jadi titik kelemahan dari City. Karena di Arsenal ada Jesus di situ ya, ada Gabsus di situ. Lalu lini tengah Arsenal full, bisa dikatakan full tim ya. Full tim kecuali Jorginho nggak sih Mas? Ya, Thomas Partey sama Jorginho Soso lah ya. Soso lah, mungkin tergantung mana yang lebih fit. Kalau di City full jomplang, tidak ada De Bruyne, tidak ada Rodri di situ ya. Karena cedera dan akumulasi kartu. Lalu yang di depan Arsenal ini bisa dikatakan full tim kalau versi Arteta full tim ini. Kasus Nketiah, Trossard tanpa Saka untuk pertama kali dalam 87 pertandingan Arsenal tanpa Saka untuk pertama kali akhirnya malah menang. Tapi di City nggak mainkan Doku Mas. Iya, tapi Arsenal tanpa top skornya malah menang, ya kan? Ada Nketiah nggak main, Trossard di sana di kiri karena kasus lebih bagus di kanan memang betul. Trossard lawannya Walker tapi ya. Di tengah Nketiah. Kalau di City jelas Foden, Alvarez dan Haaland ya. Harusnya di Alvarez itu biasanya ada Bernardo, tapi Bernardo ditarik agak ke belakang karena De Bruyne tidak ada ya. Lalu di sebelah kiri Foden itu biasanya diisi Grealish. Aneh juga kemarin Grealish nggak main ya. Sampai pergantian pun dia nggak masuk Grealish ya. Ya nggak dimainkan ya, oleh. Oke. Terus soal pertandingan, sebenarnya kalau di lajangnya pertandingan Arsenal itu bertahan kemarin itu. Kalau dilihat nih orang kalau dia 90 menit itu full Arsenal diserang. Tapi anehnya kalau statistik di Riza tadi statistik saya juga belum diingatkan Riza. Statistiknya 49 versus 51 berarti 50-50 secara sistem itu berimbang secara komputer ya, karena dihitung komputer. Tapi sebenarnya kemarin itu nggak berimbang. Arsenal itu full diserang, tapi itu patah di tengah. Serangannya patah di tengah. Rico Lewis itu 18 tahun itu memang titik kelemahannya City ya. Di samping ada Kovacic yang sama sekali tidak bisa mengimbangi kualitas Gundogan tahun lalu. Nggak mungkin kalau itu. Nggak mungkin. Baru musim pertama Mas. Hanya berharap saja, tapi tidak akan bisa. Nah kemarin Jorginho main sangat bersih. Walaupun dia dapat kartu kuning itu kalau menit ke-10 bahkan. Cuma 10 sudah dapat kartu kuning, tapi selebihnya tidak main bersih. Tidak ada foul, tidak ada kesalahan yang biasa dilakukan Jorginho. Bahkan lini belakang Arsenal 3-4-4-nya tidak ada yang dapat kartu kuning ya. Bersih. Bahkan Saliba tidak melanggar satu kali pun, foul biasa pun tidak. Luar biasa. Saliba padahal musuhnya Haaland.
Jadi kayaknya memang sudah siap untuk menghadapi hal ini. Anehnya memang saya kaget dengan cara Arsenal bermain itu full bertahan kayak Wolverhampton City. lawan City. Iya. Jadi Arsenal lebih menunggu, sangat menunggu, itu jauh dari ekspektasi saya kan. Sebagai fans Arsenal saya itu deg-degan kan. Kalau diserang terus ya. Iya. Namanya orang diserang terus ya. Diserang terus, pasti diserang City pasti gol. Ternyata tidak gol. Ternyata pertahanan itu masih sengaja dibuat seperti itu. Lalu David Raya sering memainkan bola agak blunder kemarin, hampir gol. Dikejar Alvarez tapi akhirnya tidak gol. Tapi kembali lagi, kayaknya persentase berapa tadi? 43%, 49% ya. 9%. Itu dari Arsenal yang main-main di belakang. Ya. Jadi dia seperti delay bola, main-main di belakang, lalu agak ketarik City ke pertahanan Arsenal, lalu dilempar ke depan. Mainnya gitu terus pokoknya. Lambung ke depan, langsung lambung ke depan. Tapi anehnya pasti ada di tempat kosong, yaitu posisinya Gvardiol di kiri. Jadi Gabsus di situ menang telak, berkali-kali ngelewatin Gvardiol, persis kayak dunia kemarin. Yang Messi menang telak lawan Gvardiol. Itu persis Gabsus menang telak kemarin lawan Gvardiol, itu kesalahannya Pep. Menurut saya itu kesalahan Pep sepenuhnya, karena Ake harusnya tidak di tengah. Kalau Ake di kiri mungkin Gabsus tidak seluasa itu. Tapi selebihnya main sangat rapi Arsenal. City juga main rapi, kayak ya adu taktik dulu, tahu nggak? Jadi mereka itu nggak tergesa-gesa menyerang, benar-benar berhati-hati. benar-benar terencana, kecuali Foden ya. Foden kan pasti gini, Berusaha. pasti gini kan. Kalau Foden tukang merusak kan. Tapi sepenuhnya ini adu taktik dari dua pelatih top, guru dan murid ya. Pelatih Arsenal adalah muridnya Pep Guardiola, pelatih City. Tapi ya duanya main bagus. Kalau dibilang City apes, ya nggak apes-apes banget, tapi mungkin karena tidak full tim ya. De Bruyne sama Rodri. Tapi kembali lagi, kalau Arsenal tidak menang kemarin itu ya keterlaluan. Kalau sampai Rodri sama De Bruyne nggak ada, ini kesempatan emas. Kapan lagi kita main lawan City tanpa De Bruyne, tanpa Rodri? Kecuali kalau mereka dua sudah pensiun. Nah, ini harus menang, Arsenal harus menang. Main bagus itu sih. Catatan Declan Rice man of the match kemarin, di samping Martinelli ya pasti masukkan mencetak gol satu-satunya ya. Ya tapi ya. Rice main. Ya, kemarin hampir gol Rice di depan gawangnya Arsenal, menghalau bola dari Ake kemarin. Ya, secara statistik aja kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa pertahanan dari taktik dari Arteta ini bisa dikatakan berhasil. Betul. Dengan City hanya bisa menembak 4 ke gawang Arsenal dan shoot on targetnya cuma 1. Sedangkan tembakan bahkan yang bermain bertahan, Arsenal bisa membuat tembakan sebanyak 12 meski shoot on targetnya cuma 2, tapi berbuah gol 1. Ya. Mereka Arsenal lebih bermain ke effective ball possession mungkin. Sedangkan City menerapkan sistem yang biasa dibawakan Pep, tapi pada kali ini tidak ada kreativitas yang ditunjukkan oleh pemain lini tengahnya. Ya, karena kita lihat Rico Lewis ya, cuma Lewis. bocah 18 tahun sama Bernardo. Jauh beda. Nggak bisa diharapkan. Ya, bisa diharapkan. Kenapa pemikiran Pep Mas memasukkan Alvarez sama Haaland, sedangkan kan Alvarez ini bukan tipe-tipe kayak apa itu lebih ke bukan tipe sayap atau goal getter di tengah, dia menunggu bola atau bisa menjadi second strikernya Haaland. Kalau di saya memang kalau buat inisiatif menyerang memang harusnya kurang ya. Padahal di situ ada opsi Grealish bahkan bisa main, Doku bahkan harus Doku, mungkin Levis ini tidak perlu dimainkan. Alvarez yang ditarik di belakangnya Haaland, dan Bruno Silva mungkin Kovacic bertahan sendiri, bisa mungkin dua CM. Ya, 2 CM. Kenapa tidak memilih opsi kayak gitu, Mas? Kabar terakhir sepertinya Grealish tidak sepenuhnya bisa bermain fit karena kemarin dia main di Liga Champions. Ya. Jadi Doku, Grealish main full di Liga Champions kalau nggak salah kemarin. Dan Nunes juga main, terbukti Stone bahkan hanya main di babak kedua. Tapi saya soroti kalau masalah pergantian pemain tadi yang dibilang kenapa kok ini nggak main. Terbukti Arsenal juga seperti itu kan. Harusnya kan kita bisa melihat partai dari menit awal starter.
Harusnya. Ya. Kenapa Jorginho lebih Dipilih diutamakan daripada Thomas Partey? Karena Arsenal itu berubah taktik itu sekitar menit 60-an itu ketika Thomas Partey masuk. Jadi awalnya itu Martinelli masuk menggantikan Trossard menit 46 awal tanding babak kedua. Itu karena Trossard cedera dan Martinelli harusnya belum fit, tapi ternyata fit terbiasa untuk bermain karena tidak ada pilihan lain memang. Dan dia kabarnya memaksa untuk bermain. Terus menit 60-an itu kalau nggak salah Partey masuk, kayak Havertz masuk, Tomiyasu masuk, bersamaan tiga-tiganya masuk. Jadi kayaknya Arteta itu bukan salah line up, tapi memang menyimpan pemain-pemain itu menunggu City secapek itu. Mentalnya bukan tenang. Tunggu City setelah itu pikirannya. Kan dia nyerang terus banyak babak pertama, tapi tidak ada gol, dia butuh. Bahkan kalau kata Riza tadi ada satu shot on goal, satu shot on goal betul ya? Ya, dua shot on goal, 1 gol. Yang City, sorry, 4 shot, 1 shot on goal. Ya, satu shot on target ya. Bahkan yang 4 tembakan itu salah satunya dari blunder David Raya yang diblok Alvarez. Itu nggak hitungan tembakan kan? Itu mungkin deflection aja. Kesalahan kiper. Jadi sepenuhnya City kemarin tuh Arteta menerapkan udah lagi dihancurkan dulu mentalnya City. Jadi Arsenal main sangat tenang di belakang. Walaupun Raya agak blunder 1 kali itu hampir blunder, tapi tidak jadi blunder. Tapi Arsenal main tenang di belakang kayak memperlihatkan bahwa mereka itu tidak harus menyerang sekarang, tidak gentar. Kita nggak butuh gol sekarang, kita santai saja. Jadi City itu melihatnya itu kayak diremehkan dalam tanda kutip. Jadi mereka terpicu untuk menyerang, makanya itu ball possession Arsenal dan City imbang karena babak kedua ketika menyerang itu ternyata sudah capek kan. Ya, menyerang terus-terusan menguras pikiran, kok nggak bongkar-bongkar pertandingan ini ya. Jadi menguras mental itu yang membuat City babak kedua itu tinggal lelahnya. Jadi ketika dia berencana untuk menerkam tadi Arsenal alias dia mau bertahan, Arsenal menyerang, lalu ketika itu untuk serangan balik City mau kayak Arsenal di babak pertama, tapi ternyata Arsenal memasukkan 3 pemain tadi, 3 pemain tadi, dan itu lebih berbahaya dari babak pertama. Jadi kayaknya emang Arteta menunggu momen yang pas untuk City secapek itu, selelah itu, saatnya untuk City sampai amarahnya itu sampai puncak. Taktiknya itu nggak masuk sampai taktiknya dari Pep. Karena kita lihat Doku kan masuk sudah ya. Doku masuk, gantikan Alvarez ya kan. Stones main, gantikan Kovacic, lalu Lewis digantikan Nunes ya. Sebenarnya ini full tim kan. Bahkan gol Arsenal ketika ada Stones, ketika backnya 5, backnya City 5. Nah, berarti ada yang salah, yaitu koordinasi. Itu karena mereka sudah capek menyerang, mereka tahu kok nggak ada yang bisa dilewati akhirnya mereka pada titik buntu untuk bertahan, nanti kalau ada kesempatan serangan balik. Tapi itu yang ditunggu Arteta ternyata. Jadi itu kesempatan kemarin 4-4-nya pemain pergantian Arsenal semuanya menginvolve atau terlibat dalam gol, sosoknya gol kemarin malam itu. Kita bahas gol pada Arsenal yang berhasil memasukkan ke gawang City ya. Di sini tuh full pemain pengganti yang berperan, yaitu Partey yang mengirimkan long-ball, lalu Tomiyasu, bahkan Tomiyasu pada kali ini ya bisa ke depan. Kita tahu kan pemain bertahan Tomiyasu itu tipikal bukan yang membantu, bukan wingback ya bukan wingback, dia itu lebih ke bertahan full back, full ke belakang. Seperti Amrabat di posisi kanan, betul. Kayak gitu. Nah, pada kali ini Tomiyasu bisa memberi assist kepada Martinelli. Lalu ada deflect, lalu kayak mengumpat ke Martinelli, dan Martinelli shooting mengenai back dari City. Itu menurut Mas Wisnu itu full dari pemikiran kayak skema ya, kayak sudah diatur. Ya sudah diatur, kayak kelihatan. Sudah dilatih berkali-kali di latihan gitu kayak. Bukan masalahnya. Itu pasti bukan kebetulan. Thomas Partey bisa mengirim ke Tomiyasu pas posisi di kedua back. Betul. Jadi awalnya itu Doku kan main duluan ya, masuk duluan. Jadi Tomiyasu adalah antisipasi dari Arteta untuk antisipasi Doku di sisi kiri. Karena Zinchenko sudah main dari menit pertama.
kan Doku baru masuk segar, makanya digantikan Tomiyasu yang juga ikut segar. Tapi ternyata Doku itu dipindah oleh Pep dari kanan, awalnya di kanan dia sekitar 5 menit atau 6 menit itu di kanan sampai 10 menit, tapi tidak pernah tembus sama Tomiyasu, akhirnya dipindah ke kiri karena sama kan White sudah capek itu di kanan sebelah kanan White sudah capek, tapi ternyata nggak tembus juga. Nah itu yang dimanfaatkan karena Tomiyasu sendirian di kiri, dia nggak jaga siapapun, akhirnya dia diperintahkan oleh Arteta untuk masuk ke depan, jadi dia menjadi wingback, jadi dia masuk ke depan, terus Partey inisiatif untuk long ball tadi, istilahnya kalau Partey itu apa? Create change ya, create change. Dia create change. Lalu Tomiyasu itu pre-assist sebelum assist ya. Pre-assist. Lalu Havertz assistnya, terus Martinelli goal scorernya kan itu ya. Tapi sepenuhnya itu skema yang sangat-sangat dilatih ya. Saya yakin dilatih karena di sisi kiri awalnya Trossard kan tidak bisa bergerak sama sekali sama Walker. Ya. Tiba-tiba kemarin itu Walker nggak ada waktu Tomiyasu masuk ke depan. Lagi mungkin ya, karena Walker menjaga Martinelli, Tomiyasu sebagai sayapnya, jadi bingung mereka bingung ya. Kalau Tomiyasu dijaga Walker, Martinelli nggak ada yang jaga, ya kan? Jadi Tomiyasu itu ibaratnya striker kedua setelah Havertz ya di situ ya. Havertz striker. Jadi Arsenal main 2 striker kemarin tuh. Waktu Tomiyasu jadi ada Tomiyasu sama Havertz di depan, lalu Martinelli di kiri, lalu Gaksus di kanan, dan belakang Arsenal hanya 3 lagi. Karena awalnya mau jaga Doku, ternyata Doku pindah ke kiri, ya sudah Tomiyasu ke depan. Ternyata Ben White juga bisa mengatasi. Iya, ternyata Ben White bisa mengatasi, dan Jorginho yang diganti Partey juga berbuah hasil karena Partey create chance untuk pertama kali, itu bola pertamanya dia mungkin ya. Ya setelah cedera itu cukup lama akhirnya dia main, itu sih. Kalau saya itu punya full latihan, karena ya nggak mungkin Tomiyasu di kotak penalti loh bahkan dia. Iya bisa di depan lagi di kotak penalti. Seorang back di kotak penalti itu hampir nggak mungkin harus. Kalau bukan emang sudah taktik pelatih. Karena nggak mungkin Walker kepikiran untuk mengejar Tomiyasu, kan dia lebih baik mengejar Martinelli. Gitu sih itu analisa gol Arsenal, keren banget. Pada kali ini tuh bisa dilihat bahwa Arteta menunjukkan semua kemampuannya, mungkin sudah semua ya Mas ya, semua kemampuannya, penghabisan melawan gurunya sendiri, bahkan berpikir gimana Saka kalau nggak main, ya bahkan merelakan Saka anak kesayangannya ya Mas ya, top skor Arsenal ini, Arsenal, bahkan Jorginho dimainkan di babak pertama daripada Thomas Partey, gitu Mas. Ini Mas, menurut sampean sebagai fans telah menang, harusnya juara sih, menang City, harusnya juara. Masih ada 1 pertemuan lagi Mas, nggak bisa terlalu cepat. 30 match. Ya di ini Mas, di back masih ada Akanji. Kenapa Akanji tidak menjadi opsi? Kayaknya itu pertimbangan back karena Akanji tidak pernah tampil prima ketika big match ya. Kita bukti Community Shield kemarin kan Akanji yang menyebabkan City kebobolan, gol bunuh dirinya Akanji kemarin waktu kompetisi. Tapi kembali lagi ternyata ada lagi ya selain bunuh diri selain Akanji, yaitu Nathan Ake kemarin yang bunuh diri. Sama aja sebenarnya. Jadi kembali ke mental, mungkin pilihan Akanji nggak main karena mental, tapi kembali kesalahannya Pep sih. Sepenuhnya Pep harus tanggung jawab karena menempatkan Guardiola di sana. Ya. Terlalu berat untuk pemain baru 20 tahun ya, dan tinggi besar itu untuk lawan Gaksus itu sangat susah. Mereka selalu kesulitan lawan pemain yang lebih pendek dari dia dan punya kecepatan, punya speed. Gitu sih. Sebenarnya salah Pep sih. Kalau peluang Arsenal ya semoga juara ya. Amin. Semoga juara. Itu sih. Ya, tanggapan dari Mas Wis untuk review pada big match kali ini Arsenal musuh City, yaitu sesuai harapannya yang preview kemarin. Ya, sesuai harapan. Maksudnya kayak Havertz akhirnya dimainkan di striker. Akhirnya dimainkan striker. Partey yang main walaupun babak kedua. Ya Partey mungkin karena belum fit juga. Tapi Saka ya karena tidak bisa main. Karena nggak dimainkan Mas. Ya, tidak ada di cadangan itu tidak ada. Ya, tidak dibawa. Tidak dibawa. Ya, dia pada kali ini tuh benar-benar sesuai keinginan Mas Wis. Ya. Bahkan Mas Wis menyatakan bahwa tadi bisa tidurnya. Semoga pertandingan selanjutnya City bisa kayak gini ya Mas. Maksudnya Arteta itu bisa berpikir bahwa bukan hanya City yang tidak bisa diremehkan, tapi tim-tim lain
nggak perlu kecolongan seperti musuh Fulham Ya, aja. karena ya kembali lawan City kan menang ya tetap 3 poin kan, hanya 3 Ya, poin. 3 poin. Lawan Fulham menang pun ya 3 poin. Maksudnya semua itu penting, semua tadi itu. Ya penting. semua itu penting, jangan ada dianggap remeh. Kadang-kadang ya Arteta tahu sendiri, Ya. musuh Lens. Kalau lawan City aja dia mikirnya agak lama pakai taktik yang super, lawan yang lainnya kok taktiknya biasa-biasa aja. Ya bahkan pergantian pemainnya juga kadang-kadang Ya. rada-rada. Alhamdulillah Vieira tidak main hari ini, yang tidak suka ikut Justin ya. Fabio Vieira tidak main. Vieira nggak main mas. Vieira tidak main hari ini. Ya. Kenapa nggak? Ya sepenuhnya pemain backnya tidak ada diganti kecuali Zinchenko ya. Oh, mungkin karena ini ya mas ya juga Arteta sudah berpikir bahwa ini cocoknya bertahan bukan Ya. Vieira tiba-tiba wingback yang maju. Ya, di Serie A memang dia agak maju. Nah, Tomiyasu yang dimasukkan ke tim. Tutup ya mas ya. Ya. Sekian pembahasan kita pada malam Selasa hari ini. Langsung upload? Langsung upload. Langsung. Semoga Arsenal mendapatkan 3 poin selanjutnya ya guys ya. Semoga Spurs kalah. Sekali. Ya ini meski Arsenal menang tapi diuntungkan tetap Spurs. Ya, Spurs tetap tinggal 1 walaupun selisih gol saja sebenarnya. Samain. Tapi semua masih ada kemungkinan masih panjang Ya, guys makanya Spurs- perjalanan. Kalau lihat main Spurs kemarin pasti kalah sih, lawan siapapun pasti bisa. Oh ya, peluangnya besar enggak? Lawan Liverpool aja Pemainnya mediocre semua mas. betul. Ya, sekali lagi ini bukan Arsenal TV, Ya. tapi karena kebetulan Mas Wis lagi Spesial. spesial bahkan tadi dada aku baru datang terus, ayo get konten. Oh soal itu ngono rek. Ya wes Mas, Spesial. ada kata-kata terakhir seperti biasanya. Siap-siap Spurs, siap-siap turun. Siap-siap turun. Siap-siap turun. Ketemu di kandangnya nih Mas Spurs ya. Belum, Selanjutnya. belum ya, tapi belum masih lama. Masih lama ya. Arsenal ketemu Chelsea dulu kemarin. Ya, Chelsea habis ini kan. Habis international break ya, international break 2 minggu ini. Ya, mungkin Chelsea kita bahas juga. Nanti international break, setelah international break. Chelsea lagi menang-menang juga Mas. Tapi masih tanggal 21 Oktober masih lama. Ya mungkin nanti ya Chelsea ya rada-rada lagi nggak tahu. Tapi Chelsea sekarang lagi tren menang 2 kali guys. Ya semoga jangan terus-terusan menang ya. Nggak apa-apa menang terus-terusan tapi Arsenal tetap menang. Iya, betul. Ya guys. Terima Dadah. kasih semoga banyak konten lain. Bye bye.